bulan-bulanan musim lalu sangatlah tidak menyenangkan untuk Chelsea. Tak ayal, raksasa London ini mulai berbenah menyusun ulang skuad di musim depan. Kucuran dana besar dari Todd Boehly menjadikan The Blues sangat mudah mendatangkan pemain anyar. Namun nampaknya Boehly ingin menjadikan Chelsea sebagai klub investasi jangka panjang, termasuk mendatangkan pemain muda yang dianggap masih kurang berpengalaman. Akan tetapi kebijakan ini banyak diragukan dan mendapat penentangan dari banyak penggemar. Bagaimanakah Chelsea bisa bangkit dan menjawab keraguan tersebut? Berubahnya filosofi transfer Chelsea. Sejak datang sebagai pemilik baru Chelsea pada musim panas tahun 2022, Todd Boehly melakukan gebrakan dengan kebijakan transfer yang dianggap brutal dan kontroversial. Berbeda dengan Roman Abramovich yang membeli pemain sesuai kebutuhan, Todd Boehly lebih menyukai pemain muda potensial. Pengusaha Amerika Serikat itu tak segan memberikan kontrak dengan durasi 7 hingga 8 tahun. Tidak cuma itu, Boehly bahkan rela menghamburkan uang senilai 600 juta pounds untuk mendatangkan 16 pemain. Hal itu menjadikan Chelsea sebagai klub terboros di Liga Inggris. Aktivitas menggemparkan itu mendapat sorotan dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Dia menilai kalau transfer Chelsea tak akan menemui hasil apapun. Chelsea tidak akan sukses dengan cara transfer seperti itu. Mereka mendatangkan banyak pemain, tapi hanya beberapa pemain yang tepat dan punya mental pemenang. Mantan pemain Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbank juga turut berkomentar, Chelsea era Boehly terlalu banyak membeli pemain muda, tapi lupa membeli pemain berpengalaman yang mampu memimpin tim dan memberikan stabilitas. Mereka harusnya mencontoh Arsenal yang membeli Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko, atau Manchester United yang membeli Casemiro. Chelsea harusnya membeli pemain-pemain yang sudah pernah memenangkan gelar. Transfer tak masuk akal Todd Boehly membuat para pengurus The Blues perlahan mulai mengemasi barangnya. Sebut saja Peter Cech yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasehat teknis. Cech mengucapkan kata-kata perpisahan yang manis, merupakan kesempatan yang istimewa melakukan peran dalam 3 tahun terakhir dengan klub di bawah kepemimpinan baru. Saya rasa ini merupakan waktu yang tepat untuk pergi. Setelah kepergian Cech, Todd Boehly langsung menunjuk Christopher Fifel. Sebelumnya dia sempat bekerja sebagai direktur teknik RB Leipzig. Ia bertugas mengatur rekrutmen dan pencarian pemain-pemain potensial di semua usia. Bersama Leipzig, Fifel sukses menemukan bakat besar seperti Christopher Nkunku dan Josko Gvardiol. Dengan kata lain, Fifel sendiri sudah sangat berpengalaman dalam mencari bakat pemain. Di Chelsea, ia mendapat tugas yang hampir serupa, yaitu memimpin proses rekrutmen dan mencari pemain potensial. Boehly pun langsung memuji kemampuan dan rekam jejak gemilang Fifel. Fifel sangat berpengalaman di posisi ini. Apa yang dilakukannya bersama RB Leipzig dan RB Salzburg sangat luar biasa. Kami senang ia bersedia bekerja di Chelsea. Dengan adanya Fifel sebagai direktur teknik Chelsea, visinya akan sangat berguna untuk membantu manajer kami. Kami yakin ia akan meneruskan kinerja baiknya di Chelsea. Boehly menyebut jika transfer Chelsea akan lebih terarah dan sesuai dengan filosofi yang dijalankan Boehly. Revolusi besar Chelsea bersama Mauricio Pochettino. Tak cuma mengganti para pengurus, Boehly juga sering menggonta-ganti beberapa pelatih. Namun hal itu tidak memberikan dampak positif yang signifikan untuk klub. Skuad The Blues justru harus terjerembab ke papan bawah klasemen di musim ini. Mereka hanya bisa finish di peringkat 12 klasemen dengan menorehkan 38 poin. Usai melewati musim yang buruk, Chelsea memutuskan mencari pelatih baru untuk musim depan. Julian Nagelsmann, Luis Enrique, hingga Mauricio Pochettino masuk ke dalam kandidat utama. Hingga pada akhirnya manajemen memantapkan pilihan mereka kepada Mauricio Pochettino. Keputusan Chelsea mendatangkan Pochettino sempat dipertanyakan oleh warga Stamford Bridge. Alasannya pelatih Argentina itu punya rekam jejak buruk saat menukangi berbagai klub. Namun anggapan itu dibantah oleh Todd Boehly yang menyebut Pochettino sebagai pelatih berpengalaman. Mauricio adalah pelatih kelas dunia dengan rekam jejak yang luar biasa. Kami semua menantikan sihir darinya. Sebelum menukangi Chelsea, kiprah Pochettino dinilai tidak terlalu buruk. Pelatih berusia 51 tahun tersebut sudah lalu lalang melatih beberapa klub elit di benua biru. Terakhir kali Pochettino melatih PSG pada tahun 2021 yang lalu. Namun karena hasil yang kurang memuaskan,
manajemen memutuskan untuk memecatnya di tahun 2021. Itu artinya Pochettino sempat menganggur selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Meskipun begitu, ia telah memberikan berbagai gelar juara untuk skuad Les Parisiens. Walaupun belum menangani Chelsea, Pochettino sudah dihadapkan masalah besar. Masalah tersebut dipicu dari skuad gemuk yang dimiliki Chelsea saat ini. Skuad The Blues tercatat memiliki jumlah pemain sekitar 33 orang. Beberapa pemain diantaranya didominasi oleh pemain-pemain mahal, seperti Enzo Fernandez, Mikhailo Mudryk, dan Wesley Fofana. Dengan begitu, Chelsea sangat rentan terkena kasus pelanggaran financial fair play. Sejak dipimpin Boehly, Chelsea sudah mengeluarkan 400 juta pounds untuk merekrut pemain. Seorang analisis Sky Sports bernama Kieran Maguire juga turut memberikan komentar. Yang dilakukan Chelsea adalah melebarkan biaya merekrut pemain dengan meminta mereka menekan kontrak jangka panjang. Namun sayang, walaupun dibeli dengan harga mahal, tidak bakal menjamin pemain tersebut akan tampil bagus. Sebut saja Mikhailo Mudryk yang tampil mengecewakan dan tak menyumbangkan satupun gol. Mirisnya lagi, Boehly juga kerap diberitakan punya kedekatan dengan Presiden Al Hilal, Fahd bin Navel. Boehly juga disebut punya keterikatan secara tidak langsung dengan CEO PIF, yakni Mohammed bin Salman. Pasalnya, sebelum membeli Chelsea, PIF disebut turut serta dalam membantu proses pembelian. Tak cuma menghadapi masalah FFP, Pochettino juga dihadapkan dengan eksodus pemain secara besar-besaran. Tercatat ada 6 pemain Chelsea yang dipastikan cabut di musim ini. Pertama ada Kai Havertz yang kini resmi berseragam Arsenal. Pemain asal Jerman itu didatangkan dengan biaya 70 juta euro dan diikat kontrak selama 5 tahun ke depan. Selain Havertz, Mateo Kovacic juga memutuskan hengkang dari Stamford Bridge. Dia memutuskan hijrah ke Manchester City dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro. Kemudian ada Ruben Loftus-Cheek yang baru-baru ini diresmikan AC Milan. Loftus-Cheek ditebus dengan biaya yang cukup murah, yaitu sebesar 16 juta euro dengan kontrak selama 4 tahun. Lalu ada N'Golo Kante yang direkrut oleh klub Sultan Arab Saudi, yakni Al Ittihad. Gelandang bertahan asal Prancis tersebut ditebus dengan status bebas transfer. Selain Kante, Mendy dan Koulibaly juga menyusul dirinya dengan bermain di klub Sultan Arab Saudi. Diketahui Edouard Mendy resmi berseragam Al Ahly dengan mahar senilai 18 juta euro. Terakhir ada Kalidou Koulibaly yang juga resmi bergabung dengan Al Hilal dengan biaya sebesar 23 juta euro. Kemudian ada Mason Mount yang resmi bergabung ke Manchester United di musim ini. Gelandang 24 tahun itu ditebus dengan biaya transfer 55 juta pound sterling. Tak hanya itu, Chelsea juga kehilangan Cesar Azpilicueta yang bergabung ke Atletico Madrid secara gratis. Kehilangan banyak pemain tak membuat Pochettino patah semangat menukangi Chelsea. Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu memiliki daftar pemain yang didatangkan. Dari pemain yang diincar, sebagian pemain telah resmi didatangkan seperti Christopher Nkunku, Nicholas Jackson, dan Diego Moreira. Selain ketiganya, Chelsea juga mengincar beberapa pemain lain. Moises Caicedo masuk ke dalam radar pembelian Chelsea di musim panas ini. Kedua belah pihak sedang melakukan negosiasi dengan Brighton terkait harga Caicedo. Kabarnya Chelsea harus merogoh kocek mencapai 100 juta pound sterling. Berikutnya, manajemen The Blues juga melirik kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Kiper asal Argentina tersebut masuk ke dalam daftar pembelian karena Chelsea membutuhkan sosok kiper tangguh. Namun mereka harus menyiapkan mahar setidaknya 600 juta pounds. Selain Martinez, Gabri Veiga juga masuk ke daftar belanja Chelsea di musim ini. Veiga saat ini memang sedang dibutuhkan karena kekurangan di lini tengah. Kabarnya saat ini The Blues bersedia menebus klausul kontrak sang pemain senilai 40 juta euro. Ganasnya skuad Chelsea di musim depan. Hadirnya pemain baru tak membuat Pochettino pusing menyusun starting line up. Dari sektor penjaga gawang hingga striker punya kedalaman skuad yang cukup merata. Pertama, di sektor penjaga gawang bakal diisi oleh Emiliano Martinez. Kiper asal Argentina itu diproyeksikan menggantikan posisi Kepa Arrizabalaga sebagai kiper utama. Pochettino berkaca dari performa Kepa di musim lalu yang tampil angin-anginan. Penjaga gawang Spanyol ini bahkan sempat melakukan beberapa blunder fatal. Selain itu, Chelsea juga tidak memiliki kiper cadangan yang sepadan.
Alasannya Edward Mendy baru saja memutuskan angkat koper dari Stamford Bridge. Saat itu Mendy dipastikan hijrah ke Arab Saudi dengan memperkuat Al Ahly. Lanjut di sektor pertahanan, Chelsea diperkirakan masih memakai jasa pemain lama. Mulai dari Thiago Silva hingga Reece James, keduanya menjadi tumpuan The Blues dalam beberapa tahun terakhir. Andy Townsend bahkan tak segan memuji performa keduanya. Reece James dan Thiago Silva saya pikir adalah pemain terbaik dari jarak jauh. Selain memasang pemain lama, Chelsea juga akan menurunkan beberapa rekrutan hangat di musim lalu. Marco Kurela dan Wesley Fofana diperkirakan masih akan tampil di lini belakang. Untuk urusan lini tengah, Chelsea memiliki gelandang potensial seperti Gabry Veiga dan Moises Caicedo. Keduanya akan menggantikan peran dari gelandang yang sudah cabut seperti Kai Havertz dan Mason Mount. Tak lupa Enzo Fernandez juga akan melengkapi lini tengah The Blues. Walaupun penampilannya di musim ini kurang maksimal, Enzo berambisi segera bangkit di musim depan. Di sektor ujung tombak, Chelsea memiliki striker muda bernama Nicholas Jackson. Pemain 22 tahun itu masih tampil apik dengan mencetak 13 gol dari 38 penampilan di La Liga. Ia diprediksi akan berduet bersama Christopher Nkunku di lini penyerangan. Dengan perbaikan skuad yang hampir menyeluruh, apakah Chelsea bisa bangkit di musim depan?